Film dimulai ketika seorang gadis berlari ketakutan di tengah gelapnya malam. Dia menyusuri hutan di gunung yang sepi sembari menoleh ke arah belakang sebelum akhirnya dia tersandung dan jatuh. Dengan wajah penuh luka dan tubuh yang lemas tak berdaya, gadis itu meminta tolong sebelum akhirnya bertanya sendiri, adakah seseorang di sana? Gadis itu adalah Suyeon, seorang siswi berusia 16 tahun yang kerap kali dibully oleh teman-teman sekolahnya. Suyeon hidup seorang diri, di mana ibunya sudah meninggal dan ayahnya fokus bekerja di luar negeri dan tidak begitu memperhatikannya. Hal itulah yang mempersulit detektif untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi setelah mereka menemukan Suyeon tidak sadarkan diri di hutan malam itu. Di rumah sakit, Suyeon terbangun dan dia nampak bingung. Detektif menghampirinya untuk menggali informasi apa yang sebenarnya terjadi, tapi dia bungkam karena trauma yang sangat mendalam. Guru sekolah Suyeon datang menjenguk dan dia nampak begitu mengkhawatirkannya. Guru itu membawa beberapa orang tua murid. Yang mengejutkannya, mereka adalah orang tua dari tersangka terhadap tindak kekerasan yang dialami Suyeon. Detektif berkata bahwa anak-anak mereka membawa Suyeon ke arah gunung dan semuanya terekam CCTV. Para orang tua membela bahwa anak mereka tidak bersalah karena tidak ada bukti yang kuat yang memperlihatkan tindak kekerasan tersebut. Salah satu orang tua berkata, jika memang anak mereka pelakunya, mereka akan mengakhiri semua masalahnya itu dengan berdamai dan memberikan kompensasi. Detektif marah karena kasus yang menimpa Suyeon bukanlah sesuatu yang bisa didamaikan begitu saja, melainkan kasus serius yang harus ditindaklanjuti sampai ke akar-akarnya. Suyeon dibawa ke ruang pemeriksaan, di mana seorang dokter meminta dirinya untuk bercerita apapun yang dia rasakan, untuk memahami kondisi psikologisnya. Tapi dia tidak menceritakan apapun, bahkan setelah 10 hari dirawat di rumah sakit itu. Guru Suyeon menggambarkan berita itu kepada kepala sekolah, tapi bukannya peduli, dia malah meminta kasus perundungan itu diabaikan dengan alasan untuk menjaga reputasi sekolah dan kenyamanan murid lainnya. Guru Suyeon memang peduli, tapi dia tidak bisa berkorban hanya untuk membelanya. Oleh karena itulah dia terpaksa mengikuti perintah kepala sekolah dan tetap bungkam. Di rumah sakit, detektif menerima panggilan dari rekan kerjanya yang berkata bahwa usahanya menyusul ayah Suyeon ke luar negeri tidak membuahkan hasil. Ayah Suyeon tidak banyak berkomentar. Bahkan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada putrinya itu. Kontribusinya hanyalah sebuah materi dan akomodasi yang dia siapkan untuk Suyeon. Ayah Suyeon memang kaya dan bergelimang harta, tapi bukan itu yang diharapkan Suyeon di saat-saat seperti ini. Karena tidak menemukan informasi apapun, rekan detektif berkata bahwa kasus itu akan dialihkan kepada tim lain. Di ruang rawat, Suyeon merasa putus asa dengan semua penderitaannya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melilitkan kabel infus ke leher dan menariknya sekuat mungkin. Tiba-tiba, seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya datang menghentikan Suyeon. Dia mengakui dirinya sebagai Kang Il-yong, seorang guru konseling yang diminta polisi untuk menangani kasus Suyeon. Il-yong mengungkit masalah Suyeon dan terus menyulutnya supaya dia mau bercerita, karena hanya dengan begitulah semuanya bisa diatasi. Namun, perasaan trauma seakan menghalangi Suyeon untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Il-yong menitip pesan untuk tidak mati kepada Suyeon karena dia akan datang lagi untuk membantunya. Di malam itu Suyeon bermimpi. Dia berlari di hutan yang gelap dan menemukan dirinya yang sudah mati. Terbangun karena kaget, Suyeon merenungkan perkataan Il-yong yang akan kembali dan membantunya. Keesokan harinya, seorang gadis datang menemui Suyeon di rumah sakit. Dia adalah Kyujin, sosok perundung Suyeon yang sudah melukainya di malam itu. Suyeon diam terpaku dalam ketakutan dan dia tidak berkata sepatah kata pun saat Kyujin memberikannya seragam sekolah baru. Tentu itu adalah kemunafikan yang ditunjukkan Kyujin berpura-pura peduli kepada korbannya sendiri. Dengan tawa yang jahat, Kyujin memberikan kabar bahwa Suyeon akan segera dipindahkan dari sekolahnya. Dia juga mengancam Suyeon untuk tidak melaporkan kasus itu kepada polisi. Lebih jahatnya, dia membeberkan rumor tentang ayah Suyeon yang tidak peduli kepadanya. Kyujin pergi dengan muka duanya saat suster datang ke ruangan Suyeon. Tanpa dia sadari, Il-yong sudah menunggu dari luar dan mendengar semuanya. Il-yong mengantar Suyeon menuju apartemennya. Dia juga menawarkan dirinya untuk menemani Suyeon jika merasa kesepian. Walaupun sempat ditolak,
Suyeon akhirnya menerima Ilyong dan bertanya kenapa dia mau membantunya. Ilyong sendiri paham betul bahwa Suyeon sangat membutuhkan sosok orang dewasa yang bisa memahami kondisinya saat ini. Ilyong menemani Suyeon makan dan berjalan-jalan di sekitar pemukiman warga. Saat itu Suyeon melihat seseorang yang dia kenal lalu mengejarnya. Ilyong mengikutinya dari belakang, mengambil jalan yang berbeda dan tanpa disengaja dia lebih dulu berpapasan dengan orang itu. Terkejut saat melihatnya, orang itu tampak terlihat sangat mirip dengan Suyeon. Dia adalah Juyeon, kembaran Suyeon yang sudah lama terpisah. Dia adalah kebalikan Suyeon, di mana sifatnya sangat kasar dan tidak ragu untuk melakukan tindak kriminal. Suyeon tidak menyangka bisa bertemu lagi dengannya setelah ibu mereka dinyatakan meninggal. Juyeon tidak terkejut, bahkan dia berkata tidak peduli dengan status persaudaraan tersebut. Juyeon pergi meninggalkan mereka berdua dengan muka sinisnya. Di malam itu, Suyeon bercerita kepada Ilyong bahwa dahulu ibunya bercerai dengan sang ayah saat dia hamil, tapi dia tidak menyadarinya. Setelah mereka berdua terlahir dan berumur 4 tahun, ibu Suyeon terpaksa memberikannya kepada sang ayah karena tidak sanggup menanggung beban ekonomi. Suyeon berusaha memahami itu dan menerima semuanya hingga saat ini. Setelah ibu mereka meninggal, Suyeon berusaha mencari kembarannya tapi dia tidak pernah berhasil. Keesokan harinya, Ilyong mencari Juyeon di daerah pemukiman sebelumnya dan mengikutinya saat dia pergi ke toko kosmetik. Juyeon mencuri sebuah lipstik di toko itu dan Ilyong mengetahuinya. Setelah mengikutinya dari belakang, Ilyong menghampiri Juyeon dan memperkenalkan dirinya. Ilyong menceritakan kasus perundungan yang dialami Suyeon kembarannya itu. Ilyong secara terang-terangan meminta bantuan Juyeon untuk mengatasi kasusnya tersebut. Karena sebagai guru konseling ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Ilyong bercerita bahwa dulu dia juga pernah dibully dan semuanya masih terasa sangat jelas. Luka yang ditinggalkan begitu sulit untuk disembuhkan. Dia bahkan tidak menyangka akan bertahan sampai sejauh ini. Saat melihat Suyeon, Ilyong mulai menyadari bahwa kasus perundungan pada dasarnya akan terus terjadi dimanapun dan kapanpun itu. Dan dia berharap Suyeon bisa bertahan sama seperti dirinya. Juyeon menolak karena dia tidak peduli bahkan tidak mau memahami posisi saudara kembarnya tersebut. Ilyong terpaksa mengancam Juyeon dengan kasus pencurian yang baru saja dia lakukan di toko kosmetik. Ilyong juga menawarkan uang sebagai imbalan jika dia mau membantu. Merasa tidak ada pilihan lain, Juyeon terpaksa mengikuti kemauan Ilyong. Di malam itu, Juyeon dibawa ke apartemen Suyeon dan dia tidak menyangka kembarannya itu hidup dalam kemewahan. Ilyong memintanya untuk tinggal di apartemen selama rencana berlangsung, di mana rencananya adalah bertukar kehidupan. Juyeon akan menyamar sebagai Suyeon dan masuk ke sekolah seperti biasanya. Juyeon menolak karena dia tidak mau bertindak seperti orang bodoh hanya untuk memainkan peran saudaranya di sekolah. Ilyong menjelaskan bahwa rencana itu hanya sementara karena Suyeon akan segera dipindahkan. Tapi sebelum itu terjadi, Ilyong berharap bahwa para perundung itu bisa menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Tentu saja ini adalah sebuah rencana balas dendam dengan memanfaatkan sifat kasar yang dimiliki Juyeon untuk melawan mereka. Juyeon tetap tidak tertarik dan akhirnya dia pergi meninggalkan apartemen. Setibanya di lantai bawah, Juyeon terganggu oleh kebisingan grup chat yang dihebohkan dengan sebuah video. Grup chat itu diisi oleh orang-orang anonim yang pada dasarnya sering melakukan tindak kriminal sama seperti Juyeon. Saat itu Juyeon terkejut karena ternyata itu adalah video rekaman asusila yang menimpa kembarannya. Marah setelah melihatnya, Juyeon kembali dan memutuskan untuk menghukum para perundung itu, terutama wanita dengan tawa jahat yang dia dengar dalam video tersebut. Itu adalah tawa Kyujin. Keesokan harinya, Juyeon pergi ke sekolah dengan gaya dan kepribadiannya sendiri. Hal itu cukup mengejutkan siswa lain, terutama teman di kelasnya. Juyeon duduk di bangku paling belakang, di mana akhirnya Kyujin menampakkan dirinya di kelas itu dan mulai mengganggu seperti biasanya. Ketika Kyujin mengeluarkan tawa jahatnya, Juyeon menyadari itu dan dia menunjukkan video sebelumnya untuk memastikan. Terkejut karena video itu ada padanya, Kyujin marah dan menentangnya, namun sayang, dia menghadapi orang yang berbeda saat itu. Juyeon bangkit dan menampar Kyujin sekuat mungkin hingga terjatuh. Juyeon menarik rambutnya dan menamparnya sekali lagi. Sembari tersenyum, Juyeon mencekik Kyujin dan merekamnya saat dia meminta tolong. Teman-teman lainnya hanya diam tak berkutik karena terlalu takut dengan perubahan yang tidak terduga itu. Guru sekolah datang menghentikan keributan itu dan membawa mereka berdua ke ruangannya. Guru sekolah mempertanyakan perbuatan itu, di mana dia mengira Juyeon adalah Suyeon itu sendiri.
Juyeon hanya tersenyum. Kemudian dia meminta Kyujin memikirkan kejadian tersebut dan merenungkannya. Jika tidak, dia akan membalasnya lebih dari apa yang telah dia lakukan saat menyiksa Suyeon di gunung. Kyujin pergi meninggalkan ruangan, sementara Juyeon tetap ditahan. Juyeon menyadari bahwa guru itu menutupi kasus perundungan Suyeon berdasarkan perintah. Juyeon menjelaskan bahwa tindakannya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia juga menegaskan bahwa sebagai korban, dalam arti Suyeon, bisa menentukan hidupnya sendiri seperti apa yang sedang dia lakukan saat ini, yaitu memberontak. Guru Suyeon mulai takut dengan perubahan sikap tersebut, di mana sejauh ini dia masih mengira bahwa itu adalah Suyeon. Sepulangnya ke apartemen, Juyeon memberikan rekamannya saat mencekik Kyujin di sekolah. Suyeon merasa sedih melihat video tersebut karena bukan itulah yang dia harapkan. Membalasnya dengan kekerasan menandakan bahwa itu tidak ada bedanya dengan para perundung. Ilyong mengetahui tindakan kekerasan itu dan dia tidak mempermasalahkannya. Tapi yang dia harapkan dari rencana itu adalah pengakuan maaf dari pelaku, karena mungkin hanya hal itulah yang bisa menyembuhkan Suyeon dari traumanya. Ilyong menegaskan kepada Juyeon untuk tidak bertindak terlalu jauh sampai Suyeon benar-benar dipindahkan dari sekolahnya. Keesokan harinya di sekolah, para perundung itu tidak lagi berani mengganggu Juyeon, bahkan ketika dia meledek mereka saat pulang sekolah. Di perjalanan, detektif melihat Juyeon dan menghampirinya karena mengira itu adalah Suyeon. Detektif menanyakan kabarnya. Juyeon masih memainkan perannya dan menjawab dengan tegas bahwa dia baik-baik saja. Detektif merasakan kejanggalan kenapa pihak sekolah tidak melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya ke pihak kepolisian sebagaimana mestinya. Oleh karena itulah detektif menawarkan dirinya untuk berbicara langsung dengan kepala sekolah, tapi Juyeon menolaknya dan meminta detektif untuk melupakan kasus itu. Detektif memberikan kartu namanya kepada Juyeon dan berkata, hanya orang dewasalah yang bisa membantu mengatasi masalahnya itu. Di malam hari, Juyeon membawa barang-barang yang baru saja dia beli dari hasil usahanya mengikuti rencana Ilyong. Dia juga membelikan hadiah untuk Suyeon karena ternyata hari itu adalah hari ulang tahun mereka. Suyeon hanya bisa membalasnya dengan sebuah kue dan berkata bahwa dia tidak pernah merayakan ulang tahun sebelumnya. Walaupun tidak ada yang spesial, Suyeon cukup terhibur dengan perayaan sederhana itu. Suyeon bercerita bahwa dia sangat merindukan ibunya selama ini. Suyeon berkata bahwa dia merasa cemburu kepada Juyeon yang bisa tinggal bersama ibunya. Juyeon berusaha menunjukkan sisi baik dari takdir yang mengikat mereka. Juyeon memang bisa tinggal bersama sang ibu, tapi mereka hidup dalam kemiskinan. Suyeon bisa tinggal di rumah mewah dan segala kebutuhannya tercukupi. Hal itu patut untuk disyukuri, walaupun sang ayah tidak pernah ada untuknya. Suyeon mengumpat untuk pertama kalinya karena merasa semua ada benarnya juga. Juyeon tertawa lepas karena itu terlihat aneh bagi Suyeon. Di malam itu, Suyeon pergi ke taman di mana Ilyong datang menghampirinya. Suyeon bertanya apakah dia bisa menemui ibunya jika sudah mati. Dia juga mempertanyakan apa alasan para perundung menyakitinya selama ini. Ilyong menegaskan bahwa kasus perundungan itu tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Suyeon berharap bisa menerima permintaan maaf dari mereka dan menjadi orang dewasa yang baik seperti Ilyong. Keesokan paginya, Suyeon pergi sekolah seorang diri meninggalkan Juyeon yang masih tertidur. Di hari itu dia melihat guru sekolahnya berlari ke arah ruang kepala sekolah dengan panik. Suyeon mendengar percakapan mereka dari luar, di mana ternyata ibu Kyujin lah yang meminta kepala sekolah untuk menutupi kasus perundungan itu. Dia takut jika putrinya benar-benar terlibat ke dalam kasus tersebut. Ibu Kyujin nampak berpengaruh karena kepala sekolah begitu menghormatinya. Oleh karena itulah, kepala sekolah memutuskan untuk memindahkan Suyeon, alih-alih mengusut kasusnya hingga tuntas. Suyeon terkejut mendengar hal itu dan dia berlari ke toilet dengan takut. Kyujin yang melihatnya dalam kondisi seperti itu mulai berani kembali untuk menyakitinya. Sepulangnya ke apartemen, Suyeon dengan penampilannya yang berantakan pingsan. Ilyong panik dan segera membantunya. Menyadari itu adalah perbuatan Kyujin, Juyeon marah dan pergi dari apartemen itu untuk membalasnya lagi. Juyeon mengancam Kyujin dengan video rekaman sebelumnya dan dia meminta Kyujin datang ke gunung yang sama, tempat di mana dia menyiksa Suyeon di malam itu. Jika tidak, dia akan mengekspos video itu kepada guru, polisi, dan juga media. Kyujin tidak punya pilihan lain dan dia datang ke gunung itu seorang diri. Juyeon menyambutnya dengan pukulan keras lalu mengikatnya saat dia tidak sadarkan diri. Juyeon merekam beberapa video yang sangat sensitif dari Kyujin untuk disebarkan ke grup kelas. Tidak sampai di situ,
Juyeon menakutinya dengan sebuah air di mana Kyujin menyangka itu adalah air keras. Juyeon tertawa puas, tapi itu masih belum cukup. Kali ini dia menyiapkan air keras sungguhan yang sudah siap membakar kulit Kyujin, bahkan jika hanya setetes saja. Sekali lagi Juyeon menegaskan bahwa Kyujin harus merenungkan perbuatannya selama ini. Juyeon memberi Kyujin kesempatan untuk berlari, di mana dia akan mengejarnya. Jika berhasil lari dari kejarannya itu, Juyeon berjanji akan menghapus semua video sensitifnya dan melupakan semuanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di tengah gelapnya malam, Kyujin berlari ketakutan dan dia terjatuh sama seperti yang dialami Suyeon di malam itu. Juyeon mengejarnya, di mana Suyeon juga datang ke tempat itu sesuai instruksi yang diberikan. Dengan hati lembutnya, Suyeon memohon kepada kembarannya itu untuk menghentikan perbuatannya. Suyeon berusaha menolong Kyujin karena bukan itu yang dia harapkan selama ini. Juyeon menghalanginya, mengingat Kyujin juga pernah melakukan hal yang sama kepadanya. Juyeon menjelaskan bahwa dia dan Suyeon adalah saudara kembar ketika Kyujin mulai bingung dengan situasinya. Ilyong datang ke tempat itu di mana dia mulai marah dan meminta Juyeon untuk menghentikan tindakan berlebihannya. Ilyong menelpon polisi dengan identitas lain dan berkata bahwa ada kecelakaan di gunung malam itu. Kyujin berhasil ditemukan dan dia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi pingsan. Ibunya mengira bahwa itu adalah perbuatan Suyeon yang balas dendam dan melaporkannya kepada polisi. Detektif dan rekan kerja lainnya dibuat bingung karena Suyeon yang mereka tangkap berbeda dari sifat aslinya. Ketika Juyeon diinterogasi, Ilyong datang ke ruangan, tapi anehnya tidak ada satupun di antara detektif yang menyadari keberadaannya. Semua mata hanya tertuju kepada Juyeon dan memintanya untuk memberikan penjelasan terkait kasus tersebut. Namun karena tidak ada bukti dan penjelasan apapun, Juyeon terpaksa dibebaskan untuk sementara. Sosok Ilyong pergi di malam itu dan tidak pernah kembali. Juyeon keluar dari kantor polisi, di mana orang tua Kyujin langsung menyerangnya. Ketika detektif memisahkan mereka berdua, ibu Kyujin bertanya kenapa Suyeon menyerang putrinya. Juyeon menampik dan berkata bahwa dia hanya mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ketika detektif terus menyebutnya dengan nama Suyeon, Juyeon mulai marah dan mengakui penyamarannya. Dia berkata bahwa Suyeon yang mereka cari sebenarnya ada di rumah dan masih takut karena trauma. Juyeon yang sudah tersulut emosi berkata bahwa dia akan membunuh para perundung itu. Dia merasa kebal dengan hukum karena masih di bawah umur. Ketika ibu Kyujin bertanya siapa yang menyuruhnya, Juyeon menjawab bahwa guru konselinglah yang sudah merencanakan semuanya. Detektif semakin bingung karena mereka tidak bisa menemukan informasi apapun tentang guru konseling yang disebutkan Juyeon sebelumnya. Detektif mencoba menemui Suyeon di apartemen, tapi ternyata dia tidak ada di sana. Di saat yang sama, Kyujin yang pingsan di rumah sakit sudah sadarkan diri. Dia menerima karmanya dan mulai gila. Dia meracau berkata bahwa Suyeon berbicara sendiri saat menyerangnya. Mendengar kabar itu, detektif mulai menyadari bahwa Suyeon sebenarnya memiliki kepribadian ganda, di mana Juyeon dan guru konseling sebenarnya adalah dirinya sendiri. Setelah Suyeon disiksa di hutan pada malam itu, dia mengalami kecemasan psikologis dan mulai memanggil alter egonya sendiri. Suyeon tidak pernah ditolong guru konseling karena dialah yang melakukannya sendiri. Suyeon tidak pernah memiliki kembaran karena dialah yang memanggilnya sendiri. Semua itu muncul karena hasrat yang kuat di dalam dirinya. Suyeon ingin menjadi sosok yang kuat dan pemberani untuk melawan penindasan, maka muncullah kembarannya Juyeon. Suyeon berharap ada orang yang sama sepertinya, yang bukan hanya sekedar mengetahui, tapi juga bisa memahaminya. Maka muncullah guru konseling Kang Ilyong. Suyeon pergi dan menyelesaikan masalahnya sendiri setelah membalaskan dendamnya kepada Kyujin di malam itu. Detektif yang tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut selalu bertanya-tanya, apakah Juyeon dan guru konseling itu nyata? Apakah mereka memang ada di saat Suyeon membutuhkannya? Jawabannya ada pada Suyeon, karena hanya dialah yang mengetahuinya. Waktu berlalu, Suyeon pergi menuju bandara ditemani oleh Kang Ilyong dalam imajinasinya. Sebelum pergi ke tempat yang jauh, dia mengungkapkan impiannya untuk menjadi guru konseling yang baik, sama seperti Ilyong. Film ini berakhir dengan fakta yang mengejutkan dan sangat tragis, di mana ternyata Suyeon sudah meninggal tidak lama setelah dia meminta tolong di hutan malam itu. Semua cerita ini adalah proyeksi dari harapan terakhir Suyeon, yang sangat menginginkan bantuan dan sosok orang dewasa yang selalu ada di sisinya, yang bukan hanya mengetahui, tapi juga memahami masalahnya.